Halo, kita libur beberapa hari dan sampai lagi di malam ini di mana ada satu pembahasan yang udah aku janjikan kemarin dan akan kita ulik malam ini di mana sering banget terdengar perdebatan klasik tentang untuk jadi penari atau koreografer yang profesional yang diakui gitu apakah kemudian kita mutlak membutuhkan gelar sarjana, mutlak membutuhkan gelar yang formal lah, nggak harus sarjana juga ya, bisa aja magister, bisa aja gelarnya doktor-doktor sampai 2 kali dokternya itu apakah harus kemudian kita untuk menjadi seniman yang profesional harus memiliki gelar-gelar tersebut? Ataukah jalur otodidak dan berlatih di sanggar aja udah cukup untuk mencapai puncak karir yang kita impikan tersebut? Banyak masyarakat dan institusi yang masih memegang mitos bahwa sekolah seni formal adalah satu-satunya jalan menuju mimpi-mimpi yang sangat sah tersebut. Tapi ada asumsi juga bahwa tanpa kuliah, seorang penari cuma peraga teknis tanpa kedalaman intelektual. Asik. Ya, sebaliknya banyak juga yang meromantisasi jalur dari ruang-ruang otodidak ini. Dan beberapa juga melalui sanggar-sanggar begitulah kita sebutnya ya. Sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang paling khas, paling murni, paling nyeni banget, di mana pengalaman tubuh itu dianggap lebih nyata daripada sekedar kurikulum di atas kertas. Nah, malam ini kita akan bahas itu di Belajar Tari dan Mari Buka Panggung ini. Oke guys, mari kita bahas jalur pertama dulu, yaitu adalah pendidikan formal di perguruan tinggi. Seperti ada ISI, IKJ, ISBI, dan kampus-kampus seni yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, pasti masih banyak kampus seni yang lainnya. Di kampus, tari tidak hanya dilihat sebagai aktivitas bergerak atau hiburan semata, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan disiplin ilmu lebih tepatnya. Tentu aja kalau kita basisnya di kampus, kurikulum di perguruan tinggi tentu aja menurutku ya sejauh yang aku tahu udah dibangun di atas pilar yang sangat kuat, bisa disebut seperti itulah. Dimana kita para mahasiswa, walaupun aku udah gak mahasiswa lagi ya, diajarkan praktik yang lintas budaya, teori-teori yang kritis, kayak kemudian kita memperdalam tentang antropologi, filsafat tari, manajemen produksi, hingga ilmu-ilmu yang lainnya lah, ilmu pendidikan tentang tari itu sendiri. Kalau sejauh yang aku tahu, sepenangkapanku, aku akan membagi tiga, sebut aja tiga. Nanti kalau nambah, tapi dalam pikiranku baru ada tiga keunggulan utama dari jalur formal ini. Yang pertama, bisa dikatakan kampus ini kemudian di declare-nya mereka mencetak pemikir seni. Jadi tidak hanya diajarkan cara menari aja, tapi cara merasionalisasikan mengapa sebuah tari itu diciptakan. Berarti kayak apa ya? Ngajari mahasiswa ini tinggal keminter. Tapi beneran pinter ya, bagi yang belajar beneran. Kedua, jadi ada semacam ekosistem riset yang kuat. Jadi buat mereka yang kemudian karena kan ada, kalau di isi Surakarta, aku di Surakarta itu kan ada jurusan pengkajian dan penciptaan serta penarian, di mana semuanya basisnya, dan tentu aja di kampus lain pun juga gitu ya, basisnya selalu ada riset terlebih dahulu. Dan walaupun itu penciptaan karya, eh tidak hanya mencipta begitu aja, tapi tetap harus ada riset yang kuat sebelumnya dan setelahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban berikutnya. Karena karya kan tidak berhenti sampai di situ aja ya, seharusnya. Tapi kalau cuma berhenti sampai di situ aja ya, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman iman-iman sih menurutku. Itu jadi lebih apa ya, lebih banyak mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi peneliti, kritikus,
etnokoreolog, wah asik banget tuh. Nah itu banyak potensi-potensi ke situ yang kemudian lebih lebih terpercaya karena mereka memiliki gelar. Yang kemudian ketiga itu adalah tentang legitimasi administratif. Nah, sarjana tentu aja akan mendapatkan ijazah yang adalah syarat mutlak jika ingin menembus birokrasi pemerintahan. Seperti jadi PNS tentu butuh ijazah, pamong budaya, guru seni di sekolah negeri ya terutama ya. Itu ijazah sangat diperlukan walaupun banyak juga yang memalsukan ijazah. Terus tiba-tiba ijazahnya katanya hilang gitu. Itu tapi bukan anak seni ya. Ya Allah, astagfirullah. Ya, dan bercerita tentang kemudian seberapa pentingnya ijazah ini. Aku ada pengalaman di mana ada satu klien dari pemerintahan yang waktu itu aku baru lulusan, ya nggak baru sih, 2-3 tahun setelah lulusan S1 itu aku diminta buat karya, udah deal angkanya, tapi begitu tahu ternyata aku baru lulusan S1, harganya diturunkan drastis, drop jauh lah dari angka pertama. Alasannya karena masih S1. Harga segitu adalah untuk harga magister, karena belum layak untuk mendapatkan segitu. Dan track record jam terbang tidak berguna sama sekali bagi mereka, katanya begitu. Dan dengan berat hati akhirnya aku lepaskan proyek tersebut. Jadi mungkin kurasa perlu dipertimbangkan si surat-surat sederhana ini. Jadi silahkan yang mau berkuliah, ternyata ijazah juga kepake. Karena aku sempat berpikir ijazah ngapain sih, anak seni butuh ijazah, ternyata sangat dibutuhkan, menentukan harga. Tapi yang perlu diingat juga, jalur sekolah formal ini tentu aja bukan jalur yang tanpa kelemahan. Halangan terbesarnya adalah faktor finansial. Biaya kuliah, uang pangkal, uang gedung, biaya produksi, ya itu hal yang sering jadi semacam tembok besar lah gitu. Terus kemudian waktu juga, karena kan kalau mau kuliah S1 butuh waktu 4 tahun tuh, cukup lama. Di era sekarang yang semuanya serba cepat dan bisa sacet-sacet, kita mencari informasi sangat gampang banget. Termasuk kalian yang mau mencari informasi, mau belajar tentang tari, tinggal nonton video ini aja untuk memperdalam wawasan kalian. Sok-sokan banget ya gue. Itu jalur ini tuh banyak yang bilang jalur yang terlalu kaku lah. Jadi yang pengen benar-benar kayak menjadi seniman murni atau berbisnis seni di panggung industri merasa outputnya tuh orang lain jadi seniman-seniman yang kaku yang harus sesuai ini, harus sesuai teori ini, bla 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 bla. Ya tapi semuanya tergantung dengan bagaimana teman-teman berlaku, bagaimana teman-teman kemudian menyerap ilmu dari pelajaran sehari-harinya. Tapi yang kemudian perlu kita perhatikan di langkah berikutnya adalah kita perlu sebuah penyeimbang, yaitu kita juga memiliki ekosistem non formal, sanggar tari, otodidak, dan jalur-jalur lainnya. Bisa dikatakan sanggar tari, terutama yang tradisi ya, beroperasi dengan cara yang sangat berbeda menurutku. Pengetahuan langsung dipindahkan dari tubuh gurunya ke tubuh murid lewat metode imitasi kebanyakan. Kemudian repetisi dan nyebutnya penanaman laku batin. Yang jelas gini, penanaman laku batin nih. Ya itulah, kalau kalian mau tanya tentang penanaman lagu batin apa, nanti tulis aja di kolom komentar, aku akan bahas lebih
detail tentang menanam belaku batin itu apa. Dan yang penting juga Sanggar mengajarkan tentang etika, pembentukan karakter, terus secara ekonomi juga jalur itu tuh sangat inklusif dan merakyat, serta bisa langsung ngubungin murid-muridnya, siswa-siswanya itu dengan ekosistem komersil yang apa ya jadi mereka jadi kayak agen gitu. Kalau di Jogja sendiri aku ikut salah satu sanggar namanya Suryo Kencana, itu ada di Jalan Suryawijayan, yang mana kalau sekarang aku udah nggak aktif untuk ikut latihan menarinya ya, tapi zaman dulu ikut latihan menari itu per pertemuan itu cuman bayar 5.000, dan kita tuh bisa bebas request mau diajarin tari apa, nanti akan diajari sampai ngelotok, tapi dengan cara itu tadi yang ada aku sebutkan di beberapa menit sebelum ini. Dan juga akhirnya banyak komisi tariku itu masuknya dari Suryo Kencana itu gitu, sebagai penari tradisional ya, karena sanggar Suryo Kencana itu sanggar tari tradisi Jogja. Kemudian kalau misalkan teman-teman masih ragu jalur ini, tadi kan aku udah ngasih sampel 2 ya, lebih baik bukan lebih baik ya, tapi keunggulan masing-masing lah menurutku begitu. Ada waktu buat teman-teman untuk kemudian mengambil sampel-sampel siapa aja sih orang-orang yang tidak kuliah seni tapi bisa sukses di seni gitu, atau juga sebaliknya kalian bisa cari-cari aja. Tapi dari yang aku tahu itu mungkin aku salah juga ya, tapi kan aku juga cuman dari mulut ke mulut juga. Setahu aku ada Denny Malik tuh dia nggak kuliah seni tapi suksesnya kayak apa kalian udah tahu. Simpelnya aja yang paling terkenal, misalnya kalian orang awam dan nggak ngerti tari, Denny Malik itu koreografer di Asian Games yang ngerjain penari yang saman, terutama saman atau apa Ratu Jaru itu. Nah itu Denny Malik, dan juga karya-karya lainnya. Aku pernah terlibat di karyanya dia tuh tahun 2020 kalau ya, atau 2019 ya, itu di Prambanan dan Masal juga. Ya Denny Malik bisa jadi salah satu bukti nyata lah bahwa jam terbang, dedikasi, dan visi artistiknya tuh mampu ngalahin seniman-seniman yang punya gelar gede-gede. Apalagi saat itu dia disandingkan dengan koreografer lainnya adalah Mas Eko PC, dosenku, yang dia punya gelar yang sangat banyak di Indonesia, di luar negeri, dan double-double gelarnya. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa karyanya Mas Eko PC tidak kalah memukau di hadapan Asian Games tersebut. Dan tentu aja bisa menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman. Eko PC, wah, kalian-kaliannya seberapa pasti udah tahu juga kan. Jadi bandingkan aja antara keduanya menurut sudut pandang kalian masing-masing, dan kalian mau memilih jalur formal atau jalur non formal ketika kalian sekarang masih tahap memilih. Atau bagaimana kalau kita mendamaikan kedua jalur tersebut? Asik, mendamaikan. Ya, akhirnya sejauh yang aku tahu, pemerintah melakukan suatu langkah yang cukup konkret, cukup layak untuk dicoba. Tapi ada kecurigaan-kecurigaan terjadi praktek-praktek manipulatif. Semoga tidak, cuman kecurigaan aja, dan semoga tidak, dimana sekarang muncul yang namanya sertifikasi koreografer, sertifikasi penari, sesuai dengan keinginan kalian tuh masuk di bidang apa, dimana sertifikasi itu kemudian bisa apa nyebutnya ya, dia tuh akhirnya bisa melegitimasi bahwa penari dan koreografer adalah profesi hukum yang setara dengan
akuntan, insinyur. Jadi mereka uh, tidak lagi seniman yang bisa dibayar semena-mena, begitulah istilahnya. Jadi mereka punya profesi yang dianggap ini udah ahli. Nah, ketika udah ahli, dianggap ahli kan tentu aja kan bisa menentukan harga juga. Itu yang cukup menarik, dimana ketika satu contohnya sampelnya ada di aku gitu ya. Kalau kan kemudian kebetulan punya gelar sarjana juga, tapi baru kelas sarjana. Ketika misalkan aku itu tidak berkuliah sama sekali, tidak sekolah seni sama sekali, nah aku bisa mengambil jalur ini karena si jalur ini tuh, sertifikasi ini tuh bisa dikatakan dia buta sama latar belakang pendidikan lah. Jadi penilaian tuh murni didasarkan dari demonstrasi kompetensi, semacam apa ya, unjuk kerja gitulah, kalau bahasa umumnya unjuk kerja, dan juga portofolio. Setahu itu sangat berpengaruh banget, karena ada penari-penariku kemarin yang kemudian mengajukan diri untuk ngambil itu gitu. Oke, jadi kita langsung menuju aja ke kesimpulannya. Mana yang lebih bagus? Jalur mana yang akan kalian pilih? Jika tujuan kalian adalah birokrasi, penelitian akademik, jadi dosen, jadi guru, langkah paling tepat adalah untuk mengambil jalur formal. Kemudian ketika kalian mau jadi seniman murni, jadi koreografer, apa ya biasanya, koreografer lepas ya, seniman yang independen begitu. Nah, bisa aja kalian ambil jalur yang kedua, yaitu sanggar-sanggar dan macam-macamnya, tapi silahkan manfaatkan program sertifikasi dari pemerintah ini yang bisa kalian manfaatkan. Jadi begitu aja untuk malam ini. Terima kasih udah menyaksikan Belajar Tari bersama Menggatru Banyumili, dan mari kita tutup